ini loh nih. Apa? Kayak keajaiban alam ini kan kita sering ini panas ini loh, tapi ternyata adem tak jane dulu. Nah, sopo dulu ya. Dulur permane jago warung via aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, dulur, Saiki saiki nek nggon ndi Neng? Saiki ya di daerah sing jenenge Museum Miles. Museum Miles. Jadi daerah-daerah sing akeh museumnya nek nggon Washington DC. Ya, dan udah mulai musim dingin. Nah, museum itu jadi salah satu tempat yang paling digemari orang-orang kalau misalnya berkunjung ke sini pas musim dingin, Cak. Lah kok seneng? Ya adem nang jowo. Loh, sampean mlebu nang museum ngono lho, Cek. Anget ya. Bar adem-adem nek njaba nek jero ono heatere rada anget. Di kegiatan-kegiatan yang di dalam ruangan atau indoor itu lebih banyak dilakukan orang ya, ya. jadi favorit. Nah, ngomong-ngomong museum di Amerika itu macam-macam ya, Cak ya. Ada museum seni. Kabeh dimuseumkan. Ya, museum seni, museum sejarah ya ono. Terus ada juga museum yang unik-unik tematik. Oh, tematik. Kok contohnya? Contohnya iki jenenge museum telekomunikasi. Jadi sampean ngerti po, lek saiki wong-wong mungkin sudah lupa ya. Kalau dulu telepon itu ada kabelnya dulu. Mungkin sekali kok telepon apa kok ada kabel itu? Ya apa itu? Tahu lek misalnya sampean jenenge teleponnya ditutup, itu ditutup ngene. Dipencet. Nah, itu memang jadi salah satu fokus dari Museum Telekomunikasi sing ono di Seattle iki. Seattle, bagian Washington ya itu ya. Di Washington iki. Begini, Washington DC. Ya, nah ya apa ono apa ae. Nek kono. Tak dulu. Ring the phone and then someone would pick up. Sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle, negara bagian Washington. There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display. You don't actually get to play with them and try them out. And here, everything is turned on and powered up. Almost nothing is behind glass. It's this very interactive, different kind of experience. Selain sekitar 200 telepon analog, ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu. Semuanya dirawat dan kadang harus dihidupkan kembali oleh 20-an relawan. Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard, typing stuff, and it's all sort of very virtual and intangible. And I think one of the deeply gratifying things about volunteering here is that this older technology is very physical and tangible. You can see parts moving, you can see the lights flashing. Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras. 5 seconds. 4, 3, 2, now. When this part of the machine encounters trouble, it rings a bell and then lights some lamps to tell me what it's upset about. Perlu 5 tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini. At first with this machine there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in. You know, where if you know how to ride a bicycle, you could probably figure out how to ride a motorcycle because there's a similarity between the two things, right? But it was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on. And when I touched it, more often than not, I just got a shock. Karena risiko tersengat listrik inilah, tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung. Daerah metropolitan Seattle jadi tempat bermarkasnya banyak perusahaan teknologi ternama, mulai dari raksasa retail online Amazon hingga raksasa komputer Microsoft. Tapi di Connection Museum di Seattle, asal mula berbagai perangkat komunikasi bisa dilihat pengunjung, tak semuanya bisa dicoba kecuali oleh para relawan. Dari Seattle, Washington, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Nah, kota-kota cilik itu museum dewe-dewe. Yeah. Apalagi di kota-kota besar kayak Washington DC, New York, ini museum wis kayak semacam keharusan. Tujuannya adalah untuk menceritakan kota itu sakjane iku kota apa. Ya sing menarik iku ya wonge nang kono, sejarahne apa. Sapa sing ngedekne apa terus ono kegiatan apa zaman dhisik. Habis ini kita punya cerita lain soal museum juga ya, Cak ya. Tapi sakwise sing siji iki.
Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Jadi kita katakan itu sesuatu semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nah, dulur sana jagongan warung VOA, kami berdua nek nggon daerah-daerah sekitar museum ya dulur ya. Buru kayak museum American Art. Wah, seni-seni nek kono aku dhisik tarono ning nek kono ono karya seni-seni sing larang lho ning. Pablo Picasso ya ono, Van Gogh ya ono sebagian enggak semuanya ya. Penjagaannya pasti ketat ya. Ketat nih. Heeh. Dan nek ngomong-ngomong soal orang-orang sing apa karya-karyanya di pameran nang kene iki pasti wong-wong sukses kabeh ya, Cak ya. Ya memang kebanyakan begitu museum itu kan pakemnya kan memang kebanyakan menampilkan memamerkan keberhasilan ya gitu. Jadi memang begitulah supaya wah takjub dengan sejarah, takjub dengan sebuah peristiwa. Ngono ya, iki lukisannya sangar ngono. Nek misale kegagalan mosok gak ono sing mendokumentasi, Cak. Itu kan sejarah begitulah, itu namanya kenyataan hidup, yang kegagalan ya dilupakan lah. Ya gak iso sih. Padahal saja malah bisa belajar dari kegagalan. Iya, kalau enggak nanti kita akan mengulangi hal yang sama lagi. Kesalahan yang sama, kegagalan yang sama gitu kan. Nah, ini ada musim unik di Washington DC. Isine ku kegagalan-kegagalan mau iku, Cak. Kapan tuh karena nonton Cak jenenge, karena dulu itu kan berputar nek nggon tinggone kuwi. Dadi diawali nek ngono Eropa Cak jenenge, terus jadi berkeliling nek nggon sejumlah kota atau negara. Terus nanti nyewa di sebuah museum untuk pameran nih. Nah, pengen tahu apa aja kegagalan yang dipamerkan. Ditahan tak dulur. Kursi yang terinspirasi dari hula hoop ini seharusnya membantu Anda berolahraga di kantor, tetapi justru membuat orang pusing. Sepeda yang terbuat dari plastik ini bergoyang-goyang dan terjatuh saat digunakan. Wow, she really chews. Dan sebuah boneka yang didesain untuk mengunyah makanan plastik juga bisa menggigit jari anak-anak. Ini hanyalah beberapa contoh dari lebih dari 150 produk gagal yang saat ini dipamerkan di Museum of Failure, alias Museum Kegagalan di Washington. Samuel West adalah pendirinya. It's products and services that
people who invested money and resources into them had very high expectations that good things would happen, and things did not turn out the way they had planned. Objek-objek tersebut mewakili berbagai industri, mulai dari bencana di laut hingga moda transportasi yang tidak praktis, mahal, dan berbahaya. West mengatakan beberapa di antaranya sama sekali tidak masuk akal. A face mask that gives your face electric shocks to make you look more beautiful. A golf club that you urinate into so that you don't have to go to the bathroom out when you play golf. West, yang berprofesi sebagai psikolog, mengatakan bahwa kegagalan penting untuk kemajuan. Tujuan museum ini adalah untuk menghilangkan stigma terhadap kegagalan. In the United States, it's a society obsessed with success. So failure is very sensitive, especially in the corporate world. So this is a big problem for organizations because if you don't accept the fact that you failed, you will not be innovative and you will not be able to learn from your failures. West merujuk pada perusahaan-perusahaan dengan produk yang awalnya gagal dan kemudian berevolusi menjadi sensasi yang luar biasa. Dari Power Glove dan konsol game 3 dimensi yang merusak penglihatan anak-anak dalam 15 menit. But Nintendo learned from these failures and created one of the most successful gaming consoles of all time, the Nintendo Wii. Sebelum pulang, pengunjung berkesempatan untuk berbagi pengalaman kegagalan mereka. Most of the things that people write on the share your failure wall are things that they didn't do, as opposed to things that they did. Ini menjadi pesan untuk berani mengambil risiko. Kegagalan adalah sebuah momok besar bagi warga Amerika. Sebuah survei dari Linkagov tahun 2015 terhadap 1000-an responden orang dewasa mengungkap fakta bahwa kegagalan menempati posisi 2 dari hal-hal yang paling ditakutkan. Di atas laba-laba, namun di bawah film horor. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Itu memang seperti melawan tradisi atau filsafatnya orang Amerika yang harus memamerkan keberhasilan orang Amerika itu kan. Itu memamerkan kegagalan. Itu susah diterima oleh mayoritas orang Amerika mungkin ya. Tapi ya itu, Cak. Misalnya kita mikir kegagalan, kadang-kadang orang nggak mau memamerkan, tapi diambil pelajarannya misalnya kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya sampean nggak dipamerkan, terus sampean nggak mempelajari apa-apa, terus jadinya nggak belajar apa-apa dong. Makanya saya pikir aku tertarik untuk nonton, kan masih ada beberapa hari lagi di sini lah. Itu kan meskipun yang dipamerkan ya begitu-begitu ya, terutama produk-produk yang gagal sebenarnya. Bukan prestasi atau sebuah karir yang gagal, lebih ke produk-produk yang gagal. Tapi kan tetap aja itu ya, inti saripatinya kan lain sama lah gitu ya. Siapa tahu sampai bisa menciptakan sesuatu yang berhasil. Nah, dulu habis ini kita mau jalan-jalan ke museum lain ya. Nah, bukan museum ini, sebuah perpustakaan. Jangan kemana-mana dulu, sakwise sing siji. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit.
Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Neng, aku mau jajak nih, melaku neng kon perpustakaan. Tapi ternyata ada maduh neng perpustakaan yang burine ngono iku lho. Jenenge perpustakaan Library of Congress. Atau perusahaan Kongres Amerika ya. Perpustakaan sing jarine memang terbesar nang donya. Koleksine iki ana 175 juta buah. Iku Macem-macem. Oh. Enggak mung buku tok, naskah kuno, tapi juga Video. audio, video, terus artefak-artefak kuno disimpan nek kono kuwi. Iya. Nah, Library of Congress ini juga untuk bisa masuk jadi koleksinya itu nggak sembarangan ya, Cak ya. Sampean nggak bisa nulis buku terus tuk-tuk nang kono. Permisi, saya mau naruh ini buku gitu. Enggak gitu ya. Pustakawan memang yang menyeleksi buku apa yang sih sama buku kuno. Dan yang menarik nih, itu ternyata nek konoku kan memang koleksi buku atau barang-barang dari berbagai dunia ini, belahan dunia nek. Indonesia itu ya nek. Jumlah totalnya itu 190.000 buah. Oh, dari Indonesia saja? Baik dari buku-buku kuno, manuskrip kuno, yang abad-abad. Kamus itu juga ada, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahkan ada juga itu Bapak Tanah Jawi, salah salinan, itu juga ada. Asli Cak itu? Ada yang asli, ada yang salinan. Kita tahu ini kayak apa koleksi Indonesia, nek nggon perpustakaan Kongres. Library of Congress mempunyai lebih daripada 500 lontar dari Bali. Hanya dari Bali aja? Dari Bali, dari Jawa, dari Madura juga. Tidak hanya naskah daun lontar, Joshua Kueh juga menunjukkan salinan Bapak Tanah Jawi tahun 1862 dan manuskrip Batak Langka tahun 1870-1900. Ya, Hotapoda. Jadi bahasa Hotapoda. Jadi bukan bahasa yang bisa dibaca ataupun dibaca oleh masyarakat umum, oleh dato-dato. Beragam manuskrip kuno dan langka Indonesia itu tersimpan di Library of Congress, perpustakaan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 175 juta koleksi. Dari manuskrip langka, audio, video, ataupun alat perekam suara kuno seperti ini. Menurut Joshua Kueh, pustakawan Asia Tenggara di Library of Congress, dari data tahun 2021, ada 117.567 koleksi Indonesia di divisi Asia yang sudah dikatalog. Lebih kurang separuh koleksi dari Indonesia. Asia Tenggara ya? Kalau Asia semua? Asia semua mungkin terbesar nih dari negeri Cina. Andrea Decker yang mendampingi Joshua adalah juga seorang pustakawati yang sedang mengikuti program residensi di Perpustakaan Kongres. Andrea yang menulis disertasi tentang dangdut koplo ini sempat melakukan katalogisasi terhadap buku-buku Indonesia terbitan lama ini. Saya mendapat metadata-nya dari informasi yang terletak di bukunya untuk mengkatalognya supaya warga masyarakat, warga Amerika bisa
bisa mencarinya dan bisa mengakses buku tersebut. Selain di divisi Asia, koleksi Indonesia juga bisa ditemui di bagian lain Library of Congress, seperti di American Folklife Center. Sampai saat ini, jumlah total koleksi Indonesia di Library of Congress mencapai 190.000 buah. Ada hotel sebentar lagi. Mojopahit? Betul, tapi waktu itu hotelnya masih bernama Hotel Oranye. Oh, Hotel Oranye ya. Urusan menyimpan dan merestorasi manuskrip kuno, Perpustakaan Kongres, kata Joshua, punya ahli terbaik di dunia. Tantangannya adalah membaca atau menafsirkan isinya. Kami tak mempunyai orang yang bisa membacanya. Jadi kami pun bekerja sama dengan Jakarta dan juga sediakiawan untuk buat deskripsi tentang bahan-bahan ini. Beruntung sejak tahun 1960-an, di Jakarta ada kantor Perpustakaan Kongres yang punya peran besar membantu proses katalogisasi sehingga banyak manuskrip kuno yang bisa diakses oleh publik. Dari Washington DC, Supriyono, Rere Wahyudi, Alam Burhanan, VOA. Nek kene iki sing jenenge pustakawan atau pustakawati ku bayaran gelare dokter jangan salah iku lho. Dan ya ngurusi buku noto-noto terus piye ngoleksi ngatalogisasi itu di sini nggak gampang karena persaingan kan ketat juga untuk masuk ini kan. Rata-rata akeh sing dadi gelar iki PSD ngene. Ya, dan biasanya juga bukan cuma belajar untuk menata informasi ya. Biasanya itu kan kayak administratif gitu. Itu dari sisi administratifnya, tapi juga kemampuan untuk mengkategorisasi isu tertentu. Jadi misalnya dari Asia itu sing ditonton itu wow, di Asia dulu orang kayak gini. Jadi ada konteksnya. Nah, dari habis ini kita mau belajar bahasa Inggrisan nonton jagat neko-neko, tapi sawise sing sidiki. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpamnya tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai muter. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu sebenarnya semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jamane wis anu ya. Nusep. Wis tambah adem iki. Iki rada sentrap. Mulai iki terusnya kok iso
ngomong kangelan, so mati rasa sing jenenge pipi utawa Nah, tapi artinya tetap seneng kan cari Nah, ya. musim halah. Kangen ya. Musim dingin di Amerika itu memang membuat apa jenenge matahari ini tuh lebih singkat ya Cak ya. Ya, jam 4 itu wis meh nungsep nih jam 4 itu. Jadi misalnya sampean poso selama musim dingin enak. Aku tau nglakoni New York dhisik. Oh. Pertama kali tekan Amerika aku jam 4, jam setengah 5 aku wis maghrib. Terus paginya juga lebih awal lebih siang ya. Bisa salah aku dibales pas zaman musim panas. Panas 16 jam sampean. Jam pas Juli Agustus ngono nih. Aku lang kesulo jadi poso ya. Ya, gak oleh sambat. Sambat, ya. Sambat itu bahasa Inggris apa? Sambat itu komplain. Complaining. Wah, sangat. Pasti sampean belajar English dalam menit. Welcome to English in a Minute. We all know how to draw a line on paper. But what does it mean to draw the line? I lost power last night. I'm going to lose all my frozen food. Bring it to my house. I have room in my freezer. Great. I have 3 frozen pizzas and some ice cream. No problem. Oh, wait. And a frozen turkey. It's 10 kilograms. 10 kilos. Dan, I draw the line at a 10-kilogram frozen bird. To draw the line means to set a boundary. The line is a limit to what someone will do or accept. Honestly, I would have drawn the line at pizza. My freezer is full. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane Jagat neko-neko. Lho, lah apa iki kok murep didek-dek sapi? Gak bahaya ta? Jok nggumen lur, iki ritual sing dianakno nang negara bagian Madhya Pradesh, India. Wong-wong sing didek-dek iki memang lilo nglakoni ritual supaya kepinginane kesampean. Iki bagian teko ritual tahunan sakwise festival Hindu Diwali. Warga percaya lek wong-wong sing diidek-idek iki ora bakal kelaran merga sapi kuwi dianggep suci. Sik ta, apa ora oleh nganggo helm iki? Balita umur 10 sasi nang Peru iki nangis lan rewel terus lan ambek ibune digawa nang rumah sakit. Pas dirongsen ternyata ana salib sing nangsang nang saluran ambekane. Ibuke panik lan njaluk dokter supaya anaknya dislametno. Mergo bentuke salib. Tim dokter sing berusaha njupuk lewat endoskopi rodok kangelan, masih akhirnya salib kuwi kasih ditokno. Ibuke bayi ora ngerti kapan lan nang ndi bocah iki ngemplok salib lur. Wis ora sah digoleki nggone, sing penting bocah wis iso guyu-guyu lur. Mergo jumlah bocah cilik saya sithik ndok Jepang, saya akeh wong sing nggawa asu pas siji gosan dina pemberkatan nggo bocah-bocah supaya uripe sejahtera lek wis gedhe. Masalahe ora akeh kuil sing gelem nrimo pemberkatan asu. Tapi iki ana kuil siji nang luar kota Tokyo sing gelem nrimo lan taun iki ana 120 asu teka mrono diterno sing duwe supaya diberkati. Lho kok ora nggo kucing? Lho lek kucing iso mlayu ndelik arep diberkati lur. Tak iku lho, nang mburi ana Museum Air and Space Museum. Nah, direnovasi bertahun-tahun iku ning. Termasuk salah siji museum sing paling akeh terkenal, populer. Kuwi baik kalangan cah cilik-cilik sampe wong tuwek iki tertarik nek kono ana berbagai pesawat luar angkasa, terus teknologi orang di luar angkasa itu kayak opo, terus pintunya saiki ngene, wak, ngono lho. Dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misal sampean duwe pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Sosial ya, nek Twitter, YouTube, Facebook, pokoknya kata kuncine VOA Indonesia. Teko alun-alun Bos Nirsi aku Cak Supri. Aku ning jini ning mburi kamera ono Cak Rifan. Nyon pamit dulur.